Ibu, Bapak, anak-anak, saudara-saudari, dan para pendengar dimanapun saat ini berada. Shalom. Shalom. Syukur kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan merayakan kebangkitan Kristus di dalam ibadah Minggu Paskah online GKJ Demak Ijo. Dalam ibadah Minggu Paskah ini, kita juga akan menerima sakramen perjamuan kudus yang mengingatkan akan cinta kasih Allah Bapa kepada kita manusia. Bacaan sabda terambil dari Injil Yohanes 20 ayat 1 dan ayat 11 sampai dengan 18 dengan tema menjadi manusia Paskah. Adapun ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Samuel Andi Prastyo STH. Jemaat dimohon untuk bersaat teduh sejenak. Dipersilahkan. Pagi-pagi sekali, dari kejauhan, Maria Magdalena dan beberapa perempuan yang lain bergegas menuju kubur Yesus, hendak menjenguk dan merempah-rempahinya. Namun ketika mereka berhenti di depan kubur, mereka tertegun, sedih bercampur bingung. Maria Magdalena kemudian masuk ke dalam kubur dan mendapati kubur telah kosong. Apakah Yesus hilang? Apakah ia dicuri orang? Tidak. Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit seperti yang telah dikatakannya sewaktu masih di Galilea. Ia telah bangkit. Ia telah menang atas kuasa maut. Haleluya. Terpujilah namanya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, dan marilah dengan suara menggegap kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dengan menyanyikan Kidung Jemaat 188, bait pertama dan kedua, Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya sama jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Ibu, Bapak, saudari-saudara, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus telah bangkit dari kematian. Kuasanya menang atas kuasa maut. Oleh karena itu, marilah ibadah Minggu Paskah ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kuasa dan anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menaungi hidup saudara
kini dan selamanya. Dan menaungi saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kegelapan identik dengan ketiadaan. Kematian identik dengan tanda akhir kehidupan. Namun tatkala Yesus bangkit, gelap menjadi terang, yang tiada menjadi ada. Pengharapan baru, sukacita baru, semangat baru, dan kehidupan baru yang Tuhan berikan. Mari bersama-sama kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan kita. Dengan melanjutkan pujian kita, Kidung Jemaat 188, bait ketiga dan keempat, Kristus bangkit, soraklah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memperhatikan sabda Tuhan yang terambil dari surat Roma 3 ayat 23 dan 24 yang demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita seharusnya menerima kematian kekal oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Namun karena kematian dan kebangkitan Kristus, kita telah menerima hidup. Kita diubahnya dari manusia hina yang penuh dosa menjadi manusia Paskah. Manusia yang dipanggil untuk menyatakan kasih dan penghormatan atas kehidupan. Sehingga jikalau kita belum mampu hidup di dalam kasih dan meneladani apa yang telah dilakukan oleh Yesus dalam laku kita, saat ini mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan dosa secara pribadi. Dipersilahkan. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami. Ampunilah segala pelanggaran dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ibu bapak, saudari-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kini terimalah berita anugerah Tuhan sebagai berita pengampunan bagi kita yang telah mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapannya. Surat 1 Petrus 1 ayat 3 memberi kesaksian yang demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah
kita menyatakan syukur dan kesanggupan kita atas anugerah-Nya yang telah dinyatakan bagi kita dengan menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 387, bait pertama dan kedua, Ku heran Allah mau memberi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak, saudari-saudara, para pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang suci dan kudus. Oleh karena itu, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu ya Allah di tempat yang maha tinggi. Allah yang berkuasa atas seluruh alam semesta dan atas seluruh kehidupan manusia. Tetapi juga Allah yang penuh dengan cinta kasih, yang menganugerahkan keselamatan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan juga senantiasa nyatakan bagi kami, dan kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kehidupan yang boleh Tuhan berkati. Untuk semua kasih dan kemurahan-Mu itu Tuhan, kami menghaturkan syukur. Ya Tuhan, minggu hari ini kami merasakan sukacita, karena kami boleh merayakan sukacita kebangkitan-Mu melalui peristiwa Paskah yang saat ini kami hayati. Karena itu kami akan menghayatinya dengan merenungkan sabda-Mu yang suci dan kudus, sehingga kehidupan kami tetap mengarah dan senantiasa berdasarkan kasih setia-Mu saja. Oleh karena itu Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk dapat membaca dan mendengarkan sabda-Mu dengan baik. Terlebih Tuhan, kami boleh merenungkannya secara mendalam dan boleh melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga semangat Paskah sungguh tidak berlalu begitu saja, tetapi semangat Paskah terus kami hidupi dalam kehidupan kami. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu sajalah yang senantiasa memampukan dan menyertai kami. Hamba-Mu kiranya Tuhan juga yang memberkati, sehingga berkata seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus yang telah bangkit, kami berdoa. Amin. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan sabda pada Minggu Paskah hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 20, ayatnya yang pertama, dilanjutkan ayat 11 sampai 18.
Injil Yohanes pasal 20, ayat pertama dilanjutkan ayat 11 sampai 18, yang demikian sabdanya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Sungguh sukacita besar bagi kita sekalian ketika kita di minggu hari ini boleh merayakan kebangkitan Yesus. Kebangkitannya membawa kehidupan bagi umat manusia, bagi saya dan bagi Bapak Ibu semuanya. Minggu Paskah ini, Ibu Bapak sekalian, kita akan menghayati bagian dari sabda Tuhan yang telah kita baca dan kita dengar tadi, dan diberikan tema menjadi manusia Paskah. Mungkin dalam kehidupan kita atau dalam benak kita kemudian kita bertanya-tanya, menjadi manusia Paskah itu yang seperti apa? Menjadi manusia Paskah, apakah kita dituntut untuk menjadi seperti Kristus yang sengsara, mati, disalib, dan bangkit? Atau menjadi manusia Paskah itu manusia yang seperti apa? Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa mengingat bahwa Paskah dalam perjanjian lama adalah melewati. Kita ingat semua bahwa pada waktu itu orang-orang Israel berada dalam perbudakan di tanah Mesir, dan ketika Allah menyelamatkan mereka dengan cara orang-orang Israel harus membuat tanda di pintu rumah mereka, yaitu dengan dioleskannya darah anak domba. Pada malam itu kemudian Allah datang
dan kemudian Allah menghukum orang-orang Mesir dengan cara anak sulung orang Mesir dan hewan itu mati. Setiap tanda yang dilewati oleh Allah itu kemudian diluputkan dari penghukuman itu. Artinya dalam perjanjian lama, Paskah adalah peristiwa di mana Allah menyelamatkan umat Israel. Dalam perjanjian baru, Paskah berarti kebangkitan Kristus dari kematian. Kebangkitan berarti kehidupan. Jika demikian, maka menjadi manusia Paskah adalah manusia dengan semangat kebangkitan dan kehidupan. Menjadi manusia Paskah berarti menjadi manusia dengan semangat kebangkitan dan kehidupan. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan dan kehidupan itu berarti kehidupan manusia mengalami transformasi atau perubahan diri. Transformasi atau perubahan diri yang seperti apa? Transformasi atau perubahan diri dari kematian kepada kehidupan. Kita akan melihat, Ibu Bapak sekalian, bagaimana ciri-ciri dari kematian. Bagaimana ciri-ciri dari apa yang disebut dengan kedukaan, dan kemudian ditransformasi, diubahkan dengan semangat Paskah, semangat kebangkitan dan kehidupan. Ketika Yesus akan ditangkap, ketika Yesus mengalami penyiksaan, penderitaan, disalibkan, dan pada akhirnya mati di kayu salib, kita melihat bagaimana respon dan sikap para murid. Apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh para murid ketika Yesus ditangkap, dianiaya, disiksa, disalibkan, dan kemudian mengalami kematian. Para murid mengalami kedukaan yang amat dalam, tetapi juga sekaligus para murid mengalami yang dinamakan dengan ketakutan, keputusasaan, dan kehilangan pengharapan. Itulah hal yang berkaitan dengan kematian, kedukaan, ketakutan, keputusasaan, kehilangan pengharapan, dan pesimisme hidup. Dan itulah yang dialami oleh para murid. Kalau kita membaca bacaan Injil, Ibu Bapak sekalian, kita akan mendapati bagaimana ketika Yesus ditangkap, para murid berlari dan tidak mengikuti Yesus. Mereka mengikuti dari kejauhan. Bahkan ketika ada seorang hamba yang menanyakan, "Engkau adalah salah satu dari mereka?" Petrus kemudian mengatakan, "Tidak, aku bukan dari mereka, aku bukan orang Galilea." Petrus menyangkali Yesus. Dan ketika Yesus disiksa dan diadili, apakah ada para murid yang datang? Tidak. Para murid juga berlalu lalang ketakutan. Dan ketika Yesus mengalami kematian di kayu salib, para murid mengalami keputusasaan, kehilangan pengharapan, dan semangat hidup. Ditandai dengan Kleopas yang kembali ke Emmaus, ditandai dengan para murid yang mengunci pintu-pintu rumah mereka. Ada ketakutan, keputusasaan, dan kehilangan pengharapan yang dialami oleh para murid. Tetapi Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, situasi itu kemudian berubah 180 derajat ketika Yesus bangkit. Dalam bacaan kita, Ibu Bapak sekalian, kita juga bisa melihat bagaimana Maria Magdalena dan para murid yang lain juga merasakan ketakutan. Tetapi ketika melihat dan ketika mengetahui bahwa Yesus telah bangkit, dalam teks kita, Maria Magdalena berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Dan kemudian hal-hal yang terkait dengan kebangkitan Yesus diceritakan dengan sukacita kepada para murid yang lain. Ada perubahan hidup di sana, ada transformasi di sana. Yang tadinya ketakutan, keputusasaan, kehilangan pengharapan, dan pesimis berubah, bertransformasi menjadi sukacita
keberanian menghadapi kenyataan, pengharapan baru, dan optimisme dalam menjalani kehidupan. Itulah manusia Paskah yang bertransformasi, yang berubah dari kematian menjadi kehidupan, dari ketakutan, keputusasaan, kehilangan pengharapan menjadi sukacita, keberanian, dan berpengharapan baru. Oleh karena itu, di momen kebangkitan Tuhan Yesus pada saat ini, kita pun juga diajak untuk menjadi manusia Paskah yang bertransformasi, yang berubah menjadi manusia yang berani, bersukacita dan berpengharapan, serta mempunyai optimisme dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan dan penuh dengan keterbatasan ini. Pandemi COVID-19 sudah 1 tahun kita lalui. Mungkin di antara kita saat ini pun masih merasakan dampak yang begitu luar biasa hebatnya. Mungkin di antara kita juga ada yang tidak menerima atau tidak merasakan dampaknya secara signifikan, tetapi banyak di antara kita dan banyak di antara saudara-saudara kita yang merasakan dampak yang begitu luar biasa. Ibu bapak sekalian, adik saya selama pandemi itu di PHK. Jadi pandemi masuk di Indonesia kira-kira bulan Maret, bulan April atau Mei kemudian mendapatkan PHK dan sampai sekarang juga belum mendapatkan pekerjaan. Kakak saya selama pandemi sampai sekarang 1 tahun dalam pekerjaannya juga mengalami goncangan yang luar biasa. Yang sekarang yang penting bisa bertahan saja sudah bersyukur. Dan mungkin di antara kita, di antara saudara-saudara kita, masih ada begitu banyak yang mengalami situasi sulit. Oleh karena itu ibu bapak sekalian, di Minggu Paskah ini kita diajak untuk mempunyai transformasi hidup, mempunyai perubahan hidup. Yang tadinya kita hanya melihat dan mengarahkan pada diri sendiri, kemudian kita mau keluar dan membawa kabar sukacita, pengharapan bagi saudara-saudara kita. Sekecil apapun hal yang dapat kita wartakan, hal yang dapat kita berikan, hal yang dapat kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita, mari kita mau menjadi manusia Paskah bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk saudara-saudara kita. Cahaya kehidupan telah Kristus nyatakan bagi kita. Oleh karena itu cahaya itu jangan kita pakai untuk diri kita sendiri, tetapi cahaya kehidupan itu mari kita juga wartakan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita bisa mungkin saja memberikan semangat sukacita bagi mereka. Tapi juga mungkin ada hal-hal yang lain. Kita bisa sharing pengalaman. Kita bisa memberikan link untuk pekerjaan ataupun untuk hal lain sebagainya. Kita juga bisa untuk membuka pikiran-pikiran baru, situasi-situasi baru di mana kemudian usahanya bisa bangkit kembali dan lain sebagainya. Oleh karena itu ibu bapak sekalian, mari kita juga mau untuk melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mau juga mewartakan semangat kebangkitan, transformasi kehidupan itu bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan mungkin bagi kita yang saat ini masih menjalani kehidupan yang sulit dan terbatas, mari semangat kebangkitan Kristus juga nyata dalam kehidupan kita. Kita boleh berani menghadapi kehidupan yang sulit ini. Kita boleh berani menghadapi segala tantangan yang ada. Kita tidak menjadi manusia yang dalam kematian, artinya menjadi manusia yang penuh dengan ketakutan, keputusasaan, dan pesimisme. Tetapi kita boleh menjadi manusia yang optimis dan mempunyai pengharapan. Pasti ada jalan, pasti ada sesuatu yang Tuhan nyatakan bagi saya. Oleh karena itu ibu bapak sekalian, ketika kita mengalami situasi dan kondisi yang sulit, justru itu akan memampukan kita menjadi orang-orang yang kreatif di tengah berbagai penderitaan, pergumulan, dan keterbatasan ini. Oleh karena itu, mari kita menjadi manusia Paskah
manusia dengan semangat transformasi perubahan diri, manusia dengan semangat kebangkitan, manusia dengan semangat pengharapan dan optimisme baru. Berani menjalani kehidupan yang penuh dengan berbagai dinamika kehidupan bersama dengan Kristus yang bangkit. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Saudara-saudara terkasih, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, dan dengan meyakini segala kuasa-Nya, segala karyanya di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, marilah kita menegaskan kembali pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak, saudari-saudara jemaat yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, bahwa dalam ibadah Minggu Paskah ini kita akan menerima sakramen perjamuan. Adapun sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku." Demikianlah dilakukannya dengan cawan sesudah ia makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebelum kita menerima sakramen perjamuan di rumah kita masing-masing, marilah kita sekali lagi memeriksa dan menguji diri kita sendiri, supaya kita layak menerima sakramen perjamuan ini. Mari kita hening sejenak, memeriksa dan menguji diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan yang sempurna di surga, sebagaimana kesempurnaan keselamatan yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Amin.
Jemaat yang terkasih, roti dan anggur yang telah tersedia di meja perjamuan ini, serta makanan dan minuman yang telah Bapak Ibu sediakan di rumah masing-masing, adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menerimanya, marilah kita hening sejenak, mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di sorga, dan memastikan bahwa kehidupan iman kita disegarkannya, serta dipeliharanya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Roti yang telah dipecah-pecah ini, ataupun makanan yang telah Bapak Ibu sediakan di rumah, adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, dan nanti kita akan makan bersama-sama, sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah diberikan untuk keselamatan kehidupan kita. Marilah roti ataupun makanan yang telah Bapak Ibu terima sekalian kita angkat dan kita makan bersama-sama sambil mengingat cinta kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tercurah darah Tuhanku. Anggur dalam cawan ini atau minuman yang telah Bapak Ibu sediakan di rumah adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang telah ditumpahkan untuk kita sekalian. Terimalah, dan nanti kita akan minum bersama-sama sambil mengingat cinta kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan keselamatan bagi kita sekalian. Marilah anggur atau minuman yang telah kita terima kita angkat bersama-sama, dan mari kita meminumnya sambil mengingat
cinta kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Jemaat yang terkasih, syukur kepada Tuhan karena kita telah dilayakkannya untuk menerima sakramen perjamuan pada saat ini. Oleh karena itu, sebagai wujud syukur kita, marilah kita menaikkan persembahan syukur. Dan pada ibadah minggu hari ini akan dilayankan dua jenis persembahan, yaitu persembahan mingguan dan persembahan perjamuan kudus. Persembahan akan kita kumpulkan di rumah kita masing-masing, dan Bapak Ibu nanti dapat menghantarkannya ke gereja di kotak yang telah disediakan, tentunya dengan diberikan alamat atau identitas yang jelas, persembahan mingguan ataupun persembahan perjamuan kudus. Ataupun Bapak Ibu juga dapat mentransfer ke nomor rekening GKJ Demak Ijo. Marilah dengan penuh syukur kita menghaturkan persembahan dengan nyanyikanlah Kidung Baru 196 bait pertama dan ketiga, Ku beroleh berkat. Mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap tahta-Mu ya Tuhan, mengucapkan syukur atas dua peristiwa agung. Yang pertama adalah sabda Tuhan yang boleh Tuhan taburkan dalam kehidupan kami, yang mengingatkan kami Tuhan untuk menjadi manusia Paskah, manusia yang mempunyai semangat transformasi, perubahan diri, manusia yang mempunyai semangat
kebangkitan dan kehidupan, sukacita, optimisme, semangat, dan pengharapan baru di dalam menjalani kehidupan, serta mewartakannya bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga bersyukur untuk perjamuan kudus yang telah Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami pun boleh menyaksikan karya kasih Allah melalui perjamuan ini. Dan kiranya perjamuan kudus ini ya Tuhan, membawa semangat pengharapan dan sukacita baru dalam kehidupan kami. Atas dua hal itu Tuhan kami mengucapkan syukur. Terlebih untuk kebangkitan-Mu Tuhan yang memberikan pengharapan dan sukacita dalam kehidupan kami. Sungguh kami juga mengaturkan syukur. Ya Allah Bapa Surgawi, minggu hari ini kami bersatu hati Tuhan, berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati, menolong, dan menyertai mereka. Terkhusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan dalam proses pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhan juga memberkati, menyembuhkan, dan menguatkan saudara-saudara kami ini melalui segala perantara, melalui segala upaya yang dilakukan, baik itu upaya medis maupun cinta kasih yang ditunjukkan oleh keluarga mereka. Keluarga yang dengan setia mendampingi, kira Tuhan juga memberikan berkat kesehatan dan keselamatan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucu kami, kira Tuhan juga memberkati, menyertai dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Terkhusus Tuhan untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami yang saat ini sedang bersekolah, untuk menggapai masa depan mereka. Berkatilah, sertailah, berikanlah semangat, berikanlah kepandaian, berikanlah sukacita dalam hati mereka, sehingga melalui bangku sekolah itu, proses belajar itu, mereka boleh menggapai apa yang menjadi cita-cita mereka. Kami juga menyerahkan Tuhan setiap kehidupan kami sebagai orang tua. Mampukanlah kami Tuhan untuk mendidik, mendampingi anak-anak kami, cucu-cucu kami, terlebih kami boleh menjadi teladan dalam kehidupan mereka. Setiap pekerjaan yang telah Tuhan percayakan bagi kami, kiranya Tuhan juga memberkati, kiranya Tuhan juga yang senantiasa menyertai. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, yang saat ini berada di luar kota Yogyakarta ini, dimanapun Tuhan menempatkan, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberkati, menolong dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Kami meskipun jauh, tetapi kami senantiasa dieratkan dan diikatkan oleh cinta kasih Kristus. Kami juga memohon berkat untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong membimbing para pemimpin kami, terkhusus Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta dengan kabinetnya. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan penuh arif bijaksana. Di tengah-tengah program vaksinasi, kiranya Tuhan memberkati, sehingga program vaksinasi ini boleh berjalan dengan lancar, dengan baik, dan pada akhirnya boleh melandaikan kurva terkonfirmasi positif di negara kami, dan kami boleh memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dampak ekonomi yang ditimbulkan juga kami memohon berkat-Mu Tuhan, sehingga perekonomian kembali pulih, dan kami boleh kembali bekerja, beraktivitas seperti sedia kala. Kami berserah dan kami menyerahkan Tuhan, bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dalam cinta kasih Tuhan saja. Gereja Tuhan, GKJ Demak Ijo, kiranya Tuhan juga memampukan untuk menjadi saluran berkat dalam setiap kehidupan kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk senantiasa bersatu hati, melalui program dan rencana kerja yang telah kami susun bersama, kiranya itu semakin menguatkan iman jemaat dan semakin mewartakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berserah dan kami menyerahkan Tuhan keberadaan gereja Tuhan ini dalam cinta kasih Tuhan. Kami juga mengaturkan syukur Tuhan melalui persembahan yang telah kami haturkan bersama. Kiranya Tuhan menerima, menyucikan, menguduskan, sehingga persembahan ini boleh layak di hadapan-Mu dan dapat kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui setiap kegiatan dan program kerja yang kami kerjakan. Dan kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga kami boleh di kemudian hari mempersembahkan dengan semakin yang terbaik kepada Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, cita-cita keinginan kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan senantiasa mendengarkan permohonan-permohonan kami yang kami haturkan dalam hati kami masing-masing. Demikianlah seru doa kami Tuhan. Doa syukur syafaat ini
kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit dan memberi pengharapan baru. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudaraku terkasih, Yesus telah bangkit. Ia telah menang atas kuasa maut. Kebangkitannya adalah pengharapan dan kehidupan baru bagi kita. Kini, oleh karena kuasa kebangkitannya, kita dipanggil dan diutus menjadi manusia Paskah yang mewartakan kebangkitan Kristus bagi dunia dan sesama. Marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 194 bait 1 dan 2. Dikau yang bangkit maha mulia. Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah pada saat ini dan melanjutkan liturgi ibadah ini dalam liturgi kehidupan kita. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Cinta kasih Allah Bapa melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menganugerahkan kepada saudara suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, saudara dimampukan untuk menjadi manusia Paskah bagi dunia dan sesama. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, ibadah sudah usai dan kita akan undur dari tempat ini. Marilah kita mengakhiri ibadah Minggu Paskah ini dengan membawa berkat dari Tuhan. Marilah kita menyanyikan lagu penutup, Ku menang, ku menang. Selamat merasakan berkat Tuhan, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.
setan